Pas seputar ICGP dan juga kebetulan ada beberapa informasi di hari ini yang ternyata berhubungan dengan ICGP dan juga aturan dasar. Contoh misalnya informasi yang kita dengarkan ICGP di Semarang perwakilannya diganti karena ada pergantian ya. Iyalah, adalah masalah internal yang mungkin belum bisa dipublikasikan, tapi intinya itu mungkin bisa mempengaruhi buat persiapan peserta-peserta yang lagi mau ongoing lah, yang lagi berjalan ya. Aku nonton video itu, aku repost tuh. Aku suka kali isu-isu itu, seneng aku, goreng memang. Itu aneh sih. Karena kalau kita pikirkan secara logika ya, seandainya kita pakai pemikiran kayak tadi ya, dimana aku itu mungkin nepotisme sama Bang Welem. Juri itu kan ada 6. Iya. Dimana 6 itu kan bukan kawannya Bang Welem semua, bukan kenalan dekat gitu. Yang kenalan dekat aku sendiri. Apalah artinya nilai aku dibandingkan nilai 5 yang lain gitu kan. Itu gimana skalanya, perbandingannya itu nggak. Halo guys, selamat datang di Bacoan Ibu. Kali ini aku bareng dengan Welem Dan aku Darin. ya, representatif ICGP tahun 2023. Ya. Nah, di sini kita bakal ngebahas soal ICGP. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ICGP itu apa, bisa nanti dengan podcast dan ketentuan-ketentuan yang mungkin ngebantu buat persiapan ikut ICGP. Untuk yang paling pertama, aku rasa Darin boleh bantu jelasin ICGP itu apa nih? Oke, jadi ICGP sendiri itu adalah singkatan dari Indonesia Cosplay Grand Prix. Jadi ICGP itu adalah sebuah kompetisi nasional, dia standar nasional, di mana dari beberapa regional atau beberapa kota itu akan dipilih satu perwakilan terbaik untuk mewakili regionalnya, lalu nanti akan ditandingkan lagi di final di Jakarta untuk mewakili Indonesia ke tingkat internasional di Jepang. Itu WCS namanya, gitu. Jadi untuk pemilihan dari regional itu ada beberapa tim yang nantinya akan mendaftarkan dirinya, yang nanti mungkin aturannya bisa dijelaskan oleh Bang Welem, dan nanti siapa yang menang itulah yang bakal mewakili regional tersebut gitu. Oke. Berarti nanti di sini kita bakal ngebahas seputar ICGP dan juga kebetulan ada beberapa informasi di hari ini yang ternyata berhubungan dengan ICGP dan juga aturan dasar. Contoh misalnya informasi yang kita dengarkan ICGP di Semarang perwakilannya diganti karena ada pergantian ya. Iyalah, adalah masalah internal yang mungkin belum bisa dipublikasikan, tapi intinya itu mungkin bisa mempengaruhi buat persiapan peserta-peserta yang lagi mau ongoing lah, yang lagi berjalan ya. Boleh Mel dibantu Mel jelasin soal aturan-aturan dasarnya ICGP? Kalau untuk aturan dasar ini kan supaya lebih pasti lah, aku langsung bacakan dari situsnya aja ya. Jadi ada beberapa aturan dasar dari ICGP sendiri. Satu itu komposisi tim. Tim itu harus terdiri dari 2 orang warga negara Indonesia dengan minimal umurnya itu 18 tahun. Dan ini baru tahun ini juga ya kayaknya. Yang kedua ada pembuatan kostum. Kostum wajib dibuat oleh kedua peserta. Nggak boleh dibuat salah satu atau dibuatkan oleh orang lain. Peserta harus memiliki dokumentasi foto dari proses pembuatannya. Yang ketiga asal karakter cosplay. Kedua timnya harus mengenakan dari seri yang sama. Jadi nggak boleh beda ya, misalnya yang satu Naruto, yang satu One Piece gitu. Dari sini juga dijelasin yang boleh itu ada berasa manga, anime, video game, tokusatsu. Yang keempat ada durasi performance. Penampilan cosplay durasi maksimal 2 menit 30 detik. Jadi memang agak sedikit singkat kalau untuk yang ICGP ini. Tahun lalu juga kayak gitu sih. Yang kelima audio dan background video. Di sini wajib menggunakan audio dan background video untuk mendukung performance kita, karena memang identik dengan video ya kalau untuk ICGP. Pendaftaran harus mendaftar sebelum batas waktu ditentukan di masing-masing regional. Sejauh ini cuma itu aja, cuma 6 Ya. aturan dasar. Itulah aturan dasar yang mungkin kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, lebih detail, mungkin bisa ke websitenya ke Clash ya? Ya bisa. Clash atau WCS sih? Class Cosplay. Class Cosplay. Classcosplay.com. Jadi mungkin kalau masalah teman-teman pengen ikutan, ada persiapan juga, alangkah baiknya baca dulu semua aturannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Nah, karena kebetulan kita bareng sama representasi tahun 2023 gitu lah. Di sini kan ada perbedaan nih. Satu memilih buat jadi juri, satu memilih buat ikut lagi. Ya benar. Boleh tahu nggak kenapa? Digoreng gua. Siapa duluan yang mau jawab nih Abang sebagai yang mau ikut? Bebas lah dari mana, ini tuan rumah penggoreng handal. Orang udah pada tahu Abang mau ikut kan? Harusnya udah tahu sih, kalau untuk Medan harusnya udah tahu. Azartol kan udah kau bilang juga kau bakal ikut kan? Oh iya. Dengan jaket yang sama. Iya sih. Iya ya, aku memang ikut. Cuman
mungkin beberapa orang masih nganggap aku bercanda, kayak aku ikut nggak percaya. Giliran aku bilang aku mungkin nggak ikut di awal kali itu kan, aku bilang aku nggak ikut, orang malah ngira aku ikut. Jadi aku nggak tahu juga. Ya aku udah jujur aja sekarang ini. Gimana siapa duluan serah. Ya, sebelumnya gini dulu. Mungkin orang banyak mempertanyakan kan, kenapa bisa satu jadi juri, satu ikut gitu kan? Karena kan mungkin jadinya kebanyakan orang mikir nggak adil dong. Temannya ikut sementara satu lagi di juri, nanti ada nepotisme di situ. Wah, makanan sehari-hari. Oke. Itu isu biasa. Tapi sekalian diluruskan lah mungkin Ya. di sini ya. Kan dengan itu juga. Tapi sebelum itu tuh Ellen tadi, kenapa kok masih pengen ikut? Lebih ke ambisi ya kali ya? Kalau aku aku masih ada jiwa pengen bersaing aja. Kalau dia aku pribadi ya, mungkin untuk saat ini kalau untuk setara ICGP aku masih belum mau jadi juri. Aku masih pengen main terus. Mungkin masih terus dalam beberapa tahun ke depan mungkin aku bakalan tetap ikut gitu untuk yang ICGP ini. Karena aku masih on fire kali untuk bersaing untuk naik di panggung. Kalau dari aku sendiri ya pribadi. Target bukan cuma ke Jakarta ya Bang Wel? Target bukan. Ke Jepang ya? Kayak aku menamatkan Ke cosplay Filipina. kalau aku udah Jadi ke WCS. co-player Filipina. Target aku WCS biar menamatkan cosplay. Amin. Untuk pertama kali dari perwakilan Medan tahu kan? Mana tahu ya, aku pengen goalnya itu memang. Ya. Ya, bagus. Kalau Orin kenapa tidak ikut lagi Rin? Jadi kalau aku pribadi sebenarnya ya ada masa ya mungkin ya ada jenuhnya, bukan jenuh di cosplay atau jenuh di apa. Jeda tapi dulu ya, jeda jeda dulu. ya. Aku ngerasa kayaknya aku untuk ikut kompetisi skala nasional berhenti dulu lah gitu. Istirahat dulu tahun ini, tahun depan nggak tahu apakah aku bakal ikut lagi kan. Nah kalau ditanya kenapa aku bisa jadi juri, ya sebenarnya itu sedikit banyaknya ada tawaran juga dari penyelenggara kan, karena mereka kan pasti untuk kompetisi nasional setingkat ICGP mereka pasti bakal nyari orang yang udah pernah jadi representasi kan. Itu yang paling pertama, karena selain mereka udah paham alurnya, mereka juga udah paham teknisnya gimana gitu kan. Nah jadi kemarin aku ditanya nih sama memang penyelenggara, tahun ini aku mau ikut atau enggak gitu. Jadi karena aku jawab kemungkinan aku bakal nggak ikut nih tahun ini, jadi tawarin ya udah jadi juri dari representasi tahun lalu gimana, mau nggak? Oh ya boleh, nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk komposisi juri sendiri setahu aku memang untuk kompetisi tingkat nasional pasti bakal dicari yang memang pernah merepresentasi regionalnya yang atau ada track bahkan recordnya ya, merepresentasi Indonesia sendiri gitu. Kayak di flyer sendiri kan udah kita lihat tuh ada Kak Eco, ada Kak Sora, gua, ya. habis itu ada dari representasi Medan kayak aku sama Bang Diki gitu, sama mungkin bisa ditambahi dengan influencer gitu kayak Kak Nami Kaze, ya Gaichi gitu kan. Jadi memang komposisinya itu pasti lebih banyak di bidang yang memang performernya gitu. Itu setahu aku ya. Ya, benar. Jadi mungkin tadi aku belum jelasin ya. Aku sedikit tahu lah ya soal cara pemilihan dari regional Medan lah ya, terutama ya karena kita di Medan kan. Kebetulan aku juga bukan perwakilan ya, bukan representasi dari CGP, tapi sempat mewakili pada saat itu masih kelas Ya. 2015, dan 2016 itu aku jadi juri kelas, 2017 itu transformasi ke CGP. Itu aku juga jadi juri. Jadi untuk teknisnya di juri itu kurang lebih kayak gini. Juri itu bakal dicari dari orang yang mewakilin kota itu. Kalau untuk yang di regionalnya ya, tujuannya selain untuk kayak studi banding supaya kita punya gambaran yang sama juri yang udah menang ke tingkat yang lebih tinggi. Terus juga supaya ada keberlanjutan juri ini, jadi kayak ada regenerasi lah. Kita kayak berusaha ngebangun juri-juri baru juga lah gitu. Nggak stuck di situ aja deh. Ya, dan biasanya ditawari dua-dua. Jadi kayak kok pasti dapat tawaran juga kan? Nah iya, sebelumnya aku memang ditawarin. Aku memang ada ditanya juga mau jadi juri atau memang mau main gitu kan. Aku memang nolak. Aku ada ditawari sempat 2 kali, aku memang nolak semuanya. Aku bilang aku mau main. Nah, dan sistem ICGP ini bukan berarti partner harus itu aja kan? Kita bisa ganti tahun depan. Jadi tidak ada hubungannya sama kayak kita panen ini harus sama orang yang sama. Jadi muncul kesan di mana karena kan dulu partneran, nah sekarang si satu jadi juri, satu jadi peserta, bakal ada nepotisme nih. Muncul nih mitos-mitos yang kita sebenarnya nggak pengen lah ya itu muncul sebenarnya, cuman ya pasti itu ada. Memang kan? udah muncul dengan sendirinya sih pasti, dengan muka juri siapa dan peserta siapa pasti udah langsung. Apalagi dulunya sebelumnya orang ini kan tim kok, jadi satu juri satu ini, jangan-jangan nah itulah dia. Karena kan Banyak lah dia. CGP sendiri kan ada banyak faktor kan, Ya. faktor duit, faktor waktu. Bisa aja tahun lalu memang duit aku banyak, waktu aku banyak gitu kan, bisa ikut. Tahun ini mungkin ya nggak seperti Nggak itu bisa, gitu. ya. Jadi memang ya banyak faktor gitu yang mempengaruhi apakah orang itu tahun ini ikut lagi atau enggak gitu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya lah ya, nggak ada didilan di belakang lah ya, nggak ada. Ada. Nggak ada, kayak itu
Memang sejauh ini banyak pikirnya pasti kayak gitu. Pasti secara tidak langsung dimanapun ya aku rasa ya, bukan cuma di Medan aja. Kalau misalnya ada satu orang yang satu sekumpulan orang yang terlibat di event dan ada orang yang ikut event itu orang-orang terdekatnya, mungkin pasti dikira kayak gitu. Ini orang dalam ya, istilah orang dalam itu sering kali Itu aku dengar sih. sampai kalian mungkin berada di tempat itu gitulah. Maksudnya menjadi pelaku dalam artian gini, kan sebagai representasi CGP atau sebagai orang yang ikut CGP atau sebagai juri, kan bakal paham gitulah. Oh, ternyata tidak seperti itu siklusnya. Iya, jadi baru disadari saat itu dia ya. Iya, ada teknis profesional yang harus kita ikutin. Misalnya kayak Darin terpilih jadi juri ya, karena ada rekod yang dia udah capai gitulah. Bukan berarti kayak, oh ini dua nih kawan di sebelumnya, enggak ya. Simpelnya kita semua kawan lah gitu. Kita di komunitas yang sama gitu. Dan cosplay udah masing-masing dari kami ini cosplay udah 10 tahun lebih gitu lah. Iya. Gak mungkin kita tidak berteman. Ada tanda tanya ya. Kenapa tidak? Bahkan hampir satu kosmet itu mungkin semua kawan aku gitu Iya. ya. Kalau misalnya nggak ada kawan aku yang menang ya aneh juga, malah aneh gitu kan. Namanya semua anggota kosmet gitu. Sampai terakhir muncul mitos pemenang regional Medan itu ditentukan sama Kazariu. Oh iyalah, itu aku nonton video itu, aku repost tuh. Aku suka kali isu-isu itu, seneng aku, goreng memang. Itu aneh sih. Karena kalau kita pikirkan secara logika ya, seandainya kita pakai pemikiran kayak tadi ya, dimana aku itu mungkin nepotisme sama Bang Welem. Juri itu kan ada 6. Iya. Dimana 6 itu kan bukan kawannya Bang Welem semua, bukan kenalan dekat gitu. Yang kenalan dekat aku sendiri. Apalah artinya nilai aku dibandingkan nilai 5 yang lain gitu kan. Itu gimana skalanya, perbandingannya itu nggak masuk akal sih. Nah, kalian juga harus tahu kalau misalnya terjadi itu bukan masalah jangka pendek dan itu nggak bakal dipakai lagi jadi juri. Betul. Karena ya itu bakal kasih catatan hitam ke dia. Iya, termasuk jadi- ke semua, termasuk Ellen juga. Ternyata kok jelek jadinya gitu ya. Sekali aja ketahuan, nah adalah putus lehernya. Terus guys, Tapi balik lagi karena hal kayak gitu nggak bisa dihindari. Iya. Hal kayak gitu Asumsi pasti itu ada. terjadi, ya. Asumsi itu di kepala orang pasti ada. Ya mungkin dengan menyikapinya kita nggak bisa membuat apa? Kayak aku pernah dengar dari salah satu orang, kita nggak bisa membuat semua orang tenang. Ya. Jadi kita kontrol apa yang bisa kita kontrol aja. Yang nggak bisa kita kontrol kita abaikan lah. Cuman lagi kan. Itu salah satu kata-kata bijak lah dari orang yang pernah cosplay. kenal aku tuh, kayaknya kenal. Iya kenal ya. Oke, menanggapin isu yang baru aja keluar, bukan isu sih, berita yang baru aja keluar tadi. Kita kan ngetiknya di hari Jumat, Jumat tanggal 5 April. tanggal 5 April. Iya. Dia bertepatan dengan berita yang baru aja keluar, ternyata perwakilan CGP dari Semarang diganti Ya, Ke juara duanya ya. ke juara 2. Itu beritanya kan bisa lihat di Facebook kan, pasti lewat sih itu ya. masih lewat sih. Dan di sini kita nggak pengen ngebahas dalam konteks yang menggiring opini ya, lebih ke kayak menjelaskan, mengedukasi lah supaya ada gambaran kalau misalnya aturan dasar itu sepenting itu, gitulah. Misalnya gini, kenapa menurut kalian itu kan dari salah satu tulisan itu dibilang melanggar aturan dasar gitulah. Menurut kalian apa aja hal-hal yang bisa mempengaruhi orang itu tergantikan lah atau di take out lah dari representasi yang harusnya dia? Di sini aku nih, dari aku. Ya. Kalau dari aku memang katanya melanggar aturan dasar. Aturan dasar sendiri tadi kan ada beberapa yang aku bacain di Ada, awal. ya. Karena tidak dijelaskan, jadi aku berasumsi sendiri. Kan Ya. asumsi Kemungkinan itu ya. iya kan? Iya itu asumsi sendiri. Karena gini, dia sudah dijelaskan di awal dia melanggar aturan dasar, tapi nggak disebutkan bagian mana. Jadi semakin liar lagi orang mikirnya kan. Berarti jangan-jangan salah satu di antara aturan dasar itu atau semua dilanggarnya, karena kan mesti konteks aturan dasar. Jadi orang semuanya mesti menerka-nerka. Kalau di aku ya mungkin kemungkinan peserta yang didiskualifikasi kita bilang mungkin bisa jadi dia belum berumur 18 tahun. Karena kan ada salah satu aturan dasar. Atau mungkin dia bukan orang Indonesia, Ya, kan? mungkin bukan orang Indonesia. Karena kan Orang Ghana. Iya kan, ganda mungkin karena kita nggak tahu Ganda. gitu kan. Jadi kan makin tak kemana-mana melebar. Kalau dari aku ya. Walaupun itu nggak mungkin sih sebenarnya. tapi konteksnya itu aturan dasar, Iya, betul nggak? iya. Itu Benar, masuk benar, dari benar, aturan benar. dasar kan. Makanya itu kan kenapa memperlebar. Tapi nggak tahu lah ya. Aku bikin kayak ini udah pasti kena serang lah nanti. Masuk tahu kok kan. Jadi pernah kemarin yang tahun lalu kan di Filipina sendiri kan ada tuh perwakilan mereka Benar. itu di cancel kan. Jadi tahun lalu 2023 Filipina itu enggak mengirimkan representasi karena ketahuan melanggar aturan. Ya, itu ada Tapi juga. di page-nya tadi aku baca mereka jelas tuh ngasih tahu peraturan apa yang dilanggar. Kalau tadi yang aku nggak salah baca, peraturan yang mereka langgar ada peraturan di 1.2 mengenai kostum judging gitu. Terus dijelaskan juga kenapa ternyata kostumnya itu nggak dibuat sendiri, ternyata wignya itu hasil komisan. Nah, itu kan jelas nih dijabarkan oleh WCS Filipina, itu bisa kalian cari di Facebook. Nah ini kan tadi nggak jelas nih, mereka cuma bilang karena melanggar aturan dasar. Nah yang mana nih
Mungkin aja beritanya belum full kali, cuma berita buat nginfokan dulu kan. Infokan dulu. Karena kan kalau misalnya nggak jelas jadi lebih mudah orang ngebornya. Itu makanya karena infonya belum jelas dan netizennya kan tahu sendiri gimana kan, apalagi di kalangan wibu kan gitu kan. Ini ada kayak hal yang belum jelas tapi itu besar, itu kan hal yang besar itu. Seorang perwakilan yang digantikan posisi itu berita besar. Jadi orang bakal ke situ fokusnya karena tidak adanya berita yang valid, cuman kayak melanggar aturan dasar. Itu jadi memicu asumsi orang yang tadi aku bilang. Jadi orang mikirnya kemana-mana, jatuhnya fitnah kalau nggak betul kan. Iya, benar-benar. Nah, apalagi orang yang menjadi perwakilan ini kita cukup tahu dia berprestasi kan. Iya kan, namanya udah sering kita dengar. Siapa yang nggak tahu gitu. Terkenal juga lah kan. Iya kan. Nah, jadi mungkin aku juga nggak tahu pasti. Ya semua semacam tebakan gitu. Sama kayak abang sama kayak Darin misalnya. Pasti mesti nebak aja. Oh mungkin dia bukan orang ini. Oh mungkin kostumnya. Oh mungkin ininya gitu. Iya. Jatuhnya semua sifatnya asumsi lah ya. Kalau aku ngerasa orang Uganda sih. Iya kan, pasti bukan orang. Aku mikir kayak gitu juga. Belum 18 tahun nih jangan-jangan ini. Belum ya. Ada soalnya. Ini aku pertegas ya. Aturan nomor 1 ikut ICGP harus WNI. Nanti dibikin di sini ya. Harus WNI, harus 18 tahun. Iya. Kalau nggak percaya aku bisa kasih di press cosplay. Batasan maksimal nggak ada ya? Batasan maksimal nggak ada. Yang penting 18 tahun dulu. Mungkin salah satunya nggak 18. Iya, bisa jadi. Itu terjadi karena apa? Karena melanggar aturan dasar, asumsi aku. Nggak bisa dibilang salah kan gitu. Tapi abang 18 kan? 18 sama betulan, hampir 2 kali lipat. Ya itu tadi cuman itu cukup jadi pertikaian tuh. Aku seru tuh. Aku bangun tidur ngelihat Facebook tuh memang perdebatan. Ada satu yang pro, ada yang kontra, biasa gitu. Ya. Biasalah selalu seperti itu. Cuman aku mikirnya kenapa tidak diluruskan aja, walaupun mungkin niatnya yang satu nggak mau menggoreng si pelaku, karena kan ada katanya membongkar privasi. Itu banyak tuh komennya itu. Kenapa sih mau tahu aja urusan privasi orang? Ya kalau privasi nggak usah di-announce, udah diam-diam aja kan. Kenapa kan tujuannya di-announce supaya orang tahu, dan orang kan nggak bisa tahunya setengah-setengah. Kayak mana bilangnya? Tahu setengah-setengah tuh nggak enak, biarkan kami tahu lah gitu kan. Kami berhak tahu itu kayaknya. Dan mungkin dengan dikasih tahu alasan fixnya, orang jadi lebih wanti-wanti kan. Iya, jadi lebih tahu, nggak boleh nih, nggak bisa nih gitu. Bisa. Karena kan nggak sedikit yang kita tahu kayak orang-orang ngerasa ya udah kita coba aja, entah komis sama orang kostumnya, nanti kita coba ikut, kita sebagai performance dan mana tahu menang gitu kan. Ternyata ada hasil yang bisa dijadikan contoh nih sama orang-orang yang pikiran kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi landasan. Ini penting ini, aturan ini dibuat bukan cuma sekadar aturan gitu. Iya, bukan formalitas saja kan. Ada konsekuensinya kalau misalnya kita langgar. Iya sih. Dan dia berapa persen? 80% ya? Yang aku tahu 80%. Tahun semalam itu 80%. Buatan sendiri. Iya, buatan sendiri. Tapi kalau di tahun sekarang udah nggak ada persen-persennya. Di patch tadi kan semua katanya. Oh iya, semuanya. Semua yang iya, aku bisa bilang pengalaman dibuat, aku ya. Yang kemarin tuh aku tahunya gitu. Semua yang bisa dibuat itu harus buat sendiri. Harus buat sendiri ya. Itu mungkin ambisial lah ya, kayak bahkan wig kalaupun gitu ya. dia misalnya pakai 3D print dari yang kemarin dibilang sama CNT itu 3D-nya tuh harus kita buat sendiri. Desainnya sculptingnya ya. Harus buat sendiri. Iya. Tangannya pakai mesin ya wajar. Pakai mesin boleh, tapi desainnya buat sendiri gitu. Ya. Nah, balik lagi. Ini kan banyak nih, kalau misalnya di Medan sendiri kan banyak nih orang-orang yang bahkan mungkin belum terbiasa sama performance. Dan mereka ikut ICGP. Jadi kan banyak informasi yang harus mereka tahu soal ICGP. Dari pengalaman yang udah kita tahu ini, yang kita baca, ada nggak insight-insight yang mau dikasih yang bisa dari pengalaman kalian sebagai representasi ICGP 2023? Apa ya? Maksudnya gimana? Aku masih kurang nalar tiba-tiba. Memang banyak di tahun ini yang aku dengar rumornya mau ikut memang banyak. Mungkin yang ikutnya juga nggak terlalu newbie. Mereka udah menguasai panggung dan perform itu udah beberapa kali juga. Mungkin yang harus mereka tahu disiplin. Karena orang biasanya gini nih, kalau misalnya cosplay nih, sebelum deadline, sebelum hari H masih ada waktu. Sebelum itu mepet kali orang masih bisa nanti aja lah. Disiplin itu perlu, baik dari apalagi daftar kan sekarang katanya tanggal 11, itu lebih perlu diperhatikan. Sama itu pas lebaran tuh ya? Siap lebaran. 10 atau 11? 11 ya? Nah, yang aku tahu 11 nih, waktu yang berubah lagi nggak tahu nih. Banyak yang berubah tiba-tiba soalnya. Jahat juga. Tanggal 11. Nah, jadi mungkin harus fokusnya ke waktu pendaftaran itu, karena aku tahu itu pasti sibuk-sibuk ya. Mungkin nama keluarga besar, lebaran di tanggal 10-nya mungkin kan. Sementara tanggal 11 saya harus sudah prepare semuanya. Mungkin lebih fokus ke situ aja dulu. Kalau untuk teknis di panggung mungkin dari bisa bantu jelasin, Pak. Kalau dari aku pribadi sih yang harus dipersiapkan itu yang pasti fisik sama mental sih. Karena
jangan kalian terlalu mengejar buat kostum, menggarap, begadang, terakhir di hari H sakit, terakhir performanya nggak maksimal gitu kan. Nah jadi usahakan memang kalau untuk ikut ICGP baik di tahun ini atau di tahun depan, waktunya itu sih diperhitungkan gitu. Jangan udah kalau bisa jangan udah keluar jadwalnya baru buat gitu. Sebelumnya udah dibuat gitu. Jadi kalian bisa prepare lebih lama. Terus latihannya juga jangan lupa itu dimaksimalin. Jangan pada saat hari H baru latihan atau beberapa jam sebelum hari H baru latihan. Nah itu nggak bagus. Itu sih rasaku. Pokoknya intinya persiapan lah ya. Persiapan. Yang paling penting Iya. itu persiapan sama jaga kesehatan. Jaga kesehatan sama memang rulesnya itu diperhatikan lagi. Gitu sih. Benar. Mulai lebih Persiapan, jaga kesehatan, sama waspada. jaga mental. Iya. Mental. Jangan seperti teman saya, ada perwakilan untuk teman saya mentalnya agak rusak kemarin. Nah, Waras. Medan ke yang berapa sih? Apa ya? Posisi berapa? Maksudnya kan sebelum habis perwakilan regional masuk ke final, Medan ini kota keberapa? Setahu aku 3 ya. Di pertengahan kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang udah lewat 3. Ada Bandung, ada Semarang, Ada Bandung, Semarang. Ada lagi. Kalau nggak salah kan yang jadi Tekken. Ya, Habis itu Tekken, yang Elden Ring. Elden Ring kan digantikan jadi Jujutsu kan. Jujutsu. Sebelum habis itu nggak ada lagi. Ada lagi nggak ya? Setahu aku ya. Baru kita 3 ya? Baru kita Tiga. 3. Ini diundur karena ada Lebaran, ada puasa. Kalau nggak mungkin kita lebih cepat, mungkin ya. Terus habis itu Pekanbaru ya. Baru pekan baru. Ya, seminggu tanggal setelahnya. 28-nya Pekanbaru. Habis itu ada kota lain lagi ya. Pokoknya Ada. beberapa lagi lah ada Ada. gitu ada. Jadi kalau misalnya kau sebagai orang yang ikut lagi, apa rupanya yang kau rasakan sampai ini jadi pemicu buat ikut lagi? Aku merasa aku orangnya susah puas aku. Maksudnya Susah klimaks ya? Iya, seklimaks yang mana? Maksudnya gini, aku kemarin udah coba main, kayak aku menang di Jakarta. Di Jakarta mungkin belum bisa ngasih yang terbaik, terus kalah. Terus aku nggak bisa merasa puas. Yang penting udah sampai Jakarta. Mungkin awalnya aku ada mikir kayak gitu, tapi setelah aku menginjak sana dan main, kayak aku bisa lebih dari ini gitu. Bukan berarti ada maksud kayak merendahkan ya dari kata-kata itu. Enggak, maksudnya aku bisa lebih dari yang aku saat itu gitu. Makanya aku pengen lagi, aku coba lagi nih tahun depan nih. Dapatlah dia celahnya ya. Iya, jadi aku ngerasa bisa nih, mesti ada kok. Mungkin yang dari tadinya bola aku cuman yang penting ke Jakarta, mungkin sekarang yang penting bisa dapat 3 besar. Ya pengen juara 1 sih memang. Nambah ya. Iya. Nambah ya, Nah, terus. iya, nambah jadinya. Itu yang bikin aku mesti mau ikut. Terus apa ya? Kebiasaan ini sih mikirin konsep. Kebiasaan apa enggak ya? Maksudnya gini, aku ngelihat misalnya nih ya, aku kan bikin konten, boleh bilang aku bikin konten ini bahas alur game. Ya. Jadi secara nggak sengaja aku ngelihat salah satu game yang GTA San Andreas misalnya. Tiba-tiba tuh nanti muncul tuh pas aku lagi ngebahas pelajari alurnya. Jadi kepikiran itu konsep sama aku secara nggak langsung. Ini bisa dibikin perform nih kalau ini gini ya. Kebiasaan seperti itu banyak yang aku alami. Jadi ngebuat aku ide untuk perform itu selalu ada sampai saat ini. Jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan aku bakal ikut terus. Kalau ada kesempatan untuk ikut ya. Kalau misalnya ada pilihan ditawari jadi juri atau mau perform, aku bakal pilih perform. Kalau aku sendiri gitu, mesti pengen kan aku untuk bersaing. Bagus sih, antusias ya. Iya, mesti kayak gitu. Cuman nggak tahu, aku ngerasa di diri aku, mungkin pandangan orang ke aku, ya dia aku mungkin ini berdampak sedikit banyak ya, kayak rakus sekali kesannya, kayak Enggak lah. semua mau kau ambil, semua kau koin napas kau di bumi, Kalau kayak gitu misalnya, jadinya, kan. kalau misalnya tadi dibilang rakus karena kau udah menjajah jatuhnya ya, menjajah kayak event-event kecil yang kau harusnya tahu itu bukan diperuntukkan untuk kau, tapi kau paksa ikut di situ, ya itu belum rakus. Ini kan enggak, kita kan nggak nganggap semua kita kan nggak nganggap si cosplayer ikut ini kecil kan. Artinya yang ikut tuh memang mampu bersaing kan. Harusnya iya. Harusnya iya kan. Ya. Kalau mereka mikir kayak kau rakus berarti mereka nggak sih bersaing lah. Iya itu diri aku karena aku ngerasa kayaknya aku ngambil hak orang kesannya diri Oh, aku sendiri. enggak lah. Aku sering berpikir kayak gitu. Jadi Iya. mungkin kayak gitu, tapi karena aku mau dan aku masih bisa, aku berusaha untuk nutup ini aja, nutup kuping, nutup telinga, semua lah pokoknya aku ikut aja lah gitu. Ya, tapi memang ya kalau misalnya udah pernah menang susahnya orang pasti banyak berspekulasi kan. Iya. Kayak masalah udah pernah ikut pun ngapa ikut lagi. Iya, Padahal itu- tidak ada itu. aturan kayak gitu kan. Nah ini aku boleh sharing, aku pernah ikut di event yang dibikin KZR tahun kemarin, Spooky Beast kok namanya. Ya. Jadi aku ikut, aku karena malunya bahkan menang nggak aku post karena aku ngerasa kayak Iya, aku nggak menghargai kok event ya. iya aku menang, pialanya bagus tapi nggak aku post itu karena aku merasa kayak jahat kali aku ya gitu. Jadi
di panggung, jadi kan kita tuh ngantri, dia panggung, kita ngantri dari belakang kan gini tuh apanya antrinya masuk kan, melingkar dari belakang panggung masuk. Jadi pas aku udah sampai ke ujung mau masuk nih, sekitaran 2 antrian lagi mau masuk, aku dengar nih dari salah satu orang tua peserta yang ikut di situ, ih abang kan juri ngapain main lagi katanya. Itu dia bilangnya di depan orang yang otomatis kan aku antri sama peserta lain, otomatis dengan dia ngomong kayak gitu peserta lain kan lihat kan, terus orang langsung ngelihat aku, ih jurinya katanya. Jadi aku ngerasa masa aku nggak boleh gitu, tapi ini apa ya, aku pengen ikut gitu kan, tapi masa aku nggak boleh. Lain kali jangan, kok udah juri aja lah bang. Mungkin dia terlepas dari mungkin basa-basi si orang tua ini, cuma itu berbekas di aku, apa betul ya, atau aku mungkin terlalu rakus. Makanya itu tadi bisa asumsi aku bilang aku selalu ikut, mungkin aku dicap rakus karena aku pernah dengar kayak gitu langsung. Tapi ya sih, rakus sih. Iya, aku jadi ngerasa. Tapi aku punya pengalaman yang sama. Aku. Aku punya pengalaman sama. Aku yang kali pas aku menang di 2015, terus aku ikut perform nih ya konteksnya. Aku ikut perform, terus peserta-peserta yang lain tuh bilang kayak, padahal udah menang pun, yalah yang menang, yalah udah jadi perwakilan masih mau ikut, yalah masih mau ngebonti gitu. Padahal gak ada bonti sih. Pada saat itu kan memang perform itu salah satu ujung tombak lah ya, tombak dari acara cosplay kan. Peserta itu penting. Bahkan zaman dulu cosplay itu sedikit kan? Dan bisa dibilang nggak ada kospol kan? Ada kospol kan? Emang rata-rata perform ya. Dan jujur untuk aku pribadi pada saat di zaman itu ya, aku jarang kali mengundang konsep sama. Aku paling banyak pakai konsep sama itu 2 kali. Tapi itu loh, kena capnya itu kayak aku capek-capek bikin konsep, capek-capek ngedabing, capek-capek latihan, bikin kostum semua sampai hari H. Yalah, yang pemenang kelas, yalah. Pokoknya dicap jelek ya? Iya. Dan bangkainya orang tuh ngomong belakang aku. Jadi kayak kedengaran gitu kan. Jadi kayak menyebalkan gitu. Pengen bilang kayak iyalah nggak menang gitu kan. Mungkin itu karena segan, ada faktor segan sama. Itu kan dari orangnya. Dan ku rasa ya kayaknya itu nempel di abang sih. Kayaknya nggak cuma di cosplay kan. Bahkan kemarin Kak Jario dibilang Iko Monster juga sama. Aku dengar ada siapa ya? Aku nggak tahu. Orang ini ketawa beda nih soalnya. Aku aja dengar kayak Iko Monster. Siapa Iko Monster? Setahu aku Iko yang aku tahu ya. Ada Medan, udah nggak usah dibilang ya. Ada ini Glow Enterprise. Oke lah, ada yang anak baru lah, KZRU KZR ya kita bilang. Nah, tapi tiba-tiba ada satu lagi IO Monster. Aku siapa IO Monster di Medan ini? Maksudnya aku kira IO Monster itu nama. Berarti ada IO ketiga nih. Ins kan, mungkin Monster In. Aku salah Monster In gitu. Atau KZR itu kan naga, mungkin naga itu monster gede gitu kan. Kalau di kepala aku mungkin artinya KZR ini IO Monster karena suka ngancur event orang, gue pikir. Mungkin dicap ya, karena itu aku nggak tahu, mungkin orang mikirnya itu kayak abang selalu villain. Mungkin ya, maksudnya gini ya, mungkin ini nggak relate sama orang luar. Tapi gini, apapun ada masalah di Medan, kosmet kita bilang, itu nggak jauh-jauh. Kalau nggak kawannya Kajariu, orang tua, apa lagi, kawan-kawannya Paldi, pokoknya itu aja tuh. Jadi aku kayak baru nge pas abang bilang dari dulu kena. Kayak memang setelan pabrik lah gue bilang. Memang begitu nengok, ini nggak bagus, ini villain. Tapi itulah, itu mungkin juga harus dilurusin soal kayak kawannya Kazariu, orang Tukur, orang KZR. Sebenarnya kita berteman kayak pada umumnya aja gitu, kayak masalah kalian yang nonton punya teman gitu kan, punya ring satunya, ring duanya, ada gitu lah. Tapi bukan dalam konteks profesional sebenarnya, ngerti kan? Cuman orang dari POV dari luar tuh kayak seakan-akan, oh ini nepotisme nih, ini di belakang nih pasti ada sindikatnya, pasti ada semacam plot twist yang ngebuat nih acaranya jadi kayak gini, yang menang. Contoh kemarin Spooky PS, itu yang dari KZR, jurinya Darin, Gatra, sama Riksan. Yang menang salah satunya kawan. Salah satunya itu menang berapa? 10 loh Mas. Banyak ya. Yang menang ada 10. Juara satunya itu namanya Min Alvis. Itu bahkan jarang berinteraksi ya. Aku baru lihat itu juga. Jarang berinteraksi sama kita dan dia juara satu loh ini. Hadiah itu 4 juta juara satu tuh. 5 juta. Dia juara satu dan dia jarang berinteraksi sama kita. Ya kenal. Cuman bukan pertemanan yang kayak ring satu kayak kita lah gitu kan. Tapi itu membuktikan sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Kalaupun kalian berpikiran seperti itu, bisa aja itu dilakukan dari tempat lain. Bukan di KZS, alhamdulillah tidak ada. Kalau kami berani jamin tidak ada hal seperti itu. Tidak ada nepotisme, tidak ada penggelapan dana, tidak ada pembayaran yang telat. Semuanya itu dibayar langsung. Tidak ada janji-janji yang sifatnya itu IO-nya sering keluar kota nggak nih? Aku benci kali sama IO sering keluar kota nih. Dicicil fee-nya? Hah? Dicicil fee-nya? Dicicil IO Monster. Dikiranya pinjol.
Macam debt collector awak dibikin. Tiap hari nge-spam. Enggak, testimoni lah. Kau pernah jadi juri di KJR kan? Nah, Pernah jadi peserta juga? nah. Kau pernah jadi juri kan? Pernah. Peserta pernah nggak? Nggak pernah. Jadi juri. Pernah nggak ada beda dari yang dibicarakan? Jadi gimana? Masalahnya kayak misalnya soal penjurian. Ini kita bahas dari yang paling dalam dulu. Di penjurian, ada nggak intervensi dari pihak KZR buat kayak yang menang harus ini ya, penilaian harus begini ya? Ada nggak? Atau aku kasih kebebasan aja pada saat forum penjurian? Kebebasan sih. Iya, justru malah itu dia nggak pernah ditatar ya, apa didikte ya. Titip ya, apa bahasa gitu ya, Ya. titip ini ya, itu nggak ada. Justru aku pernah pengalaman kemarin ngejuri itu di satu ruangan juri itu pada saat kami menilai kan kami ada apa namanya raider siapa sih Iya, asisten. ya, Nah, ya. jadi pada saat kami menilai asisten ini secara spontan nanya mungkin dia ngelihat form penilaian kan dia ngelihat itu bang yang menang kok bisa itu bukan yang lebih bagus. Nah terus tiba-tiba bang Paldi yang ada di situ nimpalin kayak bilang jangan kalian intervensi gitu. Jangan Nanti campurin. jangan campurin karena itu kan hak juri berdasarkan nilai apa pemikiran mereka kalau memang itu berhak ya berhak gitu. Dari situ aku ngerasa nggak ada sih intervensi gitu. Ya memang semua murni dari kami dari juri. Gitu. Telanjut lah ya. Tapi karena kayak gini kebiasaan orang yang aku tangkap ya, daripada berpikir jauh capek, enggak, lebih enak itu cara simpel tuh ngejudge. Itu udah enak aja. Kenapa dia bisa menang orang-orang Kajariu? Nepotisme. Itu lebih itu lebih lempang gitu rasanya. Itu mana siapa si ini juaranya siapa? Jurinya siapa si Anu misalnya udah orang toko ya gitu. Itu bisa aku jawab. Kenapa jurinya orang itu aja? Pertama gini, aku paling penting yang namanya istilah reputasi sama titel. Itu yang paling penting gitu. Aku jujur kalau berkawan, kalau masalah orang banyak tingkah, walaupun berkawan biasanya nggak aku pakai. Terus terang aja gitu lah. Biasanya nggak aku pakai. Profesionalisme. Kalau masalah kalian lihat kayak WLM sama Darin ya karena ada latar belakangnya gitu lah kan. Jadi aku nggak pengen sembarangan ngasih orang buat jadi juri. Itu menjaga citra juga. Karena juga mungkin ada juga yang lihat yang tidak terlihat, yang sebenarnya bisa jadi juri tapi nggak menjadikan juri. Jadi itu memang ada proses yang dilewati, yang pertimbangan yang pertimbangan sendiri lah ya. Iya, pertimbangan sendiri kenapa jurinya itu WLM misalnya Darin. Kalau misalnya aku rasa si A si B cukup berpotensi dan cukup bagus beda juri, nggak apa-apa, aku tarik. Tidak ada unsur pertemanan di situ. Tapi karena memang kita udah kenal dan aku tahu orang ini kayak gimana di belakangnya dan sebagainya, itu jadi jaminan buat aku. Kalau mereka ini bisa dipercaya. Nah, lebih ke gitu sih. Dan kurasa di Medan sendiri pun juga juri-juri itu kan belum begitu banyak ya. Dan juga belakangan ada proses mulai kayak penyaringan juri dan mulai ada regenerasi supaya ada juri-juri baru. Ya. Nah itu juga dimasukkan di event-event tertentu aja. Gak bisa kalau misalnya sekali udah gede tiba-tiba nyoba juri itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya di event-event terus ada juri-juri yang dipertimbangkan dan cocok dimasukkan dengan catatan 2:1 gitu loh kan buat mengajari dia itu masih bisa. Dan itu alasannya kenapa mungkin terlihatnya jurinya itu aja. Sebenarnya mungkin bukan itu aja sih kalau aku bilang. Kadang ada Darin, kadang ada WLM. Cuma sebenarnya, misalnya ada Darin, Gatra sama Riksan. Kan? Misalnya ada WLM, yang lain-lain gitu, nggak ada Darin ya. Cuma kalian lihat kayak kalau nggak Darin, WLM gitu lah. Jadi dihubung-hubungkan gitu lah. Jadi terkesan itu aja ya. Iya, terkesan itu aja gitu lah. Yang nggak ada regenerasi Iya, belum ada regenerasi soalnya di Medan sendiri. Makanya cosplay lah, perform lah. Iya. Main lah ICGP. Aku jadi terkesan aneh ngomongnya, maksudnya iya perlu juga karena untuk skala event besar kayak contoh Spooky Base itu lumayan besar juga rasa aku. Total hadiah 20 juta soalnya. Iya, jadi memang dibutuhkan orang yang ada apa tadi track recordnya atau titel ya. Jadi mungkin incar aja dulu bagus-bagusnya dalam cosplay, raih yang bagusnya lah gitu supaya kita bisa dipercaya orang gitu aja. Aku ngomong ini bukan karena di sini aja, karena dekat aja enggak juga. Memang maksudnya itu nasihat dari aku juga, tips dari aku juga. Jangan berpikiran, aku menang cosplay 1 kali, nah aku udah bisa jadi juri, aku harus dekat sama KJR. Kayak gitu juga dia, nggak kayak gitu. Pokoknya jalani aja hobi kalian tuh bagus-bagus, perform bagus-bagus, kalau prestasi bagus nanti secara langsung kita pasti dilirik sama orang. Bener. Pasti dipakai. Mungkin nggak cuma Monster aja yang pakai, mungkin bisa Glow. Bener. Bisa siapa aja yang pakai. Iya, itu serius ya. Yang penting jangan. Yang penting jangan luar kota bilang-bilang. Ya, itu dia. Soalnya kan dicicil. banyak urusan soalnya kan manusia bumi kan kita nggak tahu. Tiba-tiba dicicil. sekarang di Medan. Tapi dia keluar kota itu alasan yang dipakai sama aku bertahun-tahun. Oh iyalah dari zaman Thanos dulu kayak aku sering dengar luar kota. Binjai itu ada luar kota masalahnya. Jadi kalau memang kalian pengen improve diri itu cobalah ikut untuk perform gitu karena kalian ikut perform itu bisa menaikkan kualitas diri ya. Iya. Mengasah dia tuh Kalian soalnya. terlatih untuk memikirkan konsep, buat perform yang lebih bagus, gerakan yang lebih bagus di panggung gitu.
dan kemungkinan kalian untuk naik itu dari jalur perform lebih tinggi gitu karena kompetisinya skalanya nasional, internasional gitu, nggak kayak cosplay. Ya, Gitu sih. benar. Ya kan? Kalau misalnya nanti Cosworld ada kompetisi yang skalanya lebih besar, lebih jauh, ya mungkin kedepannya bisa jadi dinilai dari situ. Tapi secara kompetitif Cosworld itu belum bisa dijadikan acuan karena perform itu jauh lebih kompleks dan untuk sekarang yang dari dulu dan sekarang itu kompetisi paling gede salah satunya itu ICGP yang notabene itu perform. Ya itu tetap jadi acuan paling besar lah untuk sekarang ya. Untuk nanti kita nggak tahu. Karena kan tetap aja kan cosplay ini kan masih panjang lah kita bilang. Harapan kita masih panjang lah. Mungkin ada perubahan-perubahan depan kita belum tahu kan. Ya lah pastilah kan. Semua pengen berkembang juga soalnya. Ya. Oke, kira-kira nih Las ada yang mau disampaikan buat yang nonton? Semangat lah untuk ICGP tanggal 11 ya tahun ini, jangan lupa kalian ya. Penutupannya. Ya, penutupan pendaftaran ya tanggal 21. ICGP-nya tanggal 21, Iya. 1 April, 16 hari lagi. Di mana di lokasinya? Griaben. Griaben ya, Griaben. Mungkin yang Medan nanti bisa mampir ke Bot Kazario, ada bikin foto studio ya. Nah, itu juga harus kasih tahu. Jadi ini konsepnya kita nge-sponsori Akiba buat fotonya. Jadi foto itu cuma berlaku untuk peserta yang ikut cosplay sama yang perform. Ah, kalau kalian mau foto, Dan kalian itu harus free. ikut. Iya, berarti gitu kan. Free ya. Bukannya, Jadi kalau bukannya tiap tahun emang gitu ya? ini kalau lalu kan mereka ada buat kan. Ini sekarang dikolaborasikan dengan Kazario, jadi kita nggak buat sistem berbayar. Jadi kalau misalkan yang ikut lomba, ya kalian nggak bisa ikut foto Oh, booth. berarti untuk 100 cap Berarti itu juri juga bisa, bisa. Le? Nah, Jadi nggak mungkin masih bisa lah. Kalau masih berhubungan sama cosplaynya masih Oh, bisa. masih bisa ya. Oh, Maksudnya berarti- kalau misalnya cosplayer yang ikut lomba, Iya, tapi iya, bukan iya. juri ya. Cosplay lah gitu ya. Mungkin dia yang datang cosplay gitu ya Iya. tanpa ikut. Kalau Berarti- misalnya ikut lombanya walaupun cosplay bisa. Pengunjung nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa ya, bukan nggak boleh ya. Memang bukan di situ tempatnya ya. Mungkin Ya. caranya dengan ngikutin lomba lah. Ya. Coswalk itu kan 100 Benar. peserta itu coba aja lah. Wah, Minimal nggak menang Coswalk bisa foto di Kajari lo kalian kan. Mantap. Mantap. Bisa post IG. Iya, post IG. Ih, jalan-jalan keluar kota enak. Nah. Kalau Korin? Apa? Ada ini nggak? Kalau dari aku ya sama kayak Bang Belom tadi, semangat untuk tanggal 21 Aprilnya bagi kalian yang ikut-ikut ICGP, semoga bisa mewakili Medan, bisa sampai ke Jakarta, bahkan bisa mewakili Indonesia. Mantap. Mantap. Kalau dari aku, yang penting bayar. Oke, makasih semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow IG-nya Welem sama Dai, nanti aku cantumin juga. Dan follow juga IG-nya. Ya IG aku boleh lah sekali namanya Rivaldi Muhammad ya, nanti aku cantumin juga. Dan follow juga IG-nya Kazario Cosplay dan Kazario Inch. Dan kalau misalkan suka sama channel-channel video yang kayak gini, jangan lupa subscribe channelnya Kazario Cosplay. Kazario Team namanya udah berubah. Ya, kasih tim ya. Kazario Team. Yang udah nonton juga tinggalin komentar. Iya, Jadi komen. kita bisa tahu juga kan perkembangan apa yang dibutuhkan gitu. Benar. Saling membantu juga Atau kita. kalau misalnya kalian punya ide konten, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ya. Kayak Bang, bahas ini dong gitu. Silakan pakai kolom komen buat diskusi. Oke, sip. Oke, sekali lagi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Yeay.